Doesn't make a dance when you're drunk with your friends at a party. What's your Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Sofia Andriani, absen 9 dari kelas 10 IPA 1, akan menjelaskan beberapa materi tentang simbol zat-zat kimia yang berbahaya. Apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat-sifat materi, dan perubahan suatu materi menjadi materi lain yang disebabkan oleh interaksi atau reaksi kimia. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan pada tingkat makroskopik. Simbol bahan kimia yang berbahaya pertama yaitu eksplosif atau mudah meledak. Eksplosif merupakan bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan, pukulan, ledakan akan dipicu oleh reaksi dari bahan tersebut. Contoh bahan kimia eksplosif atau mudah meledak yaitu 1. TNT, 2. Bubuk mesiu, 3. Amonium nitrat, dan 4. Nitroselulosa. Simbol bahan kimia yang berbahaya kedua yaitu oksidizen atau pengoksida. Oksidizen atau pengoksida merupakan zat kimia yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi zat lain dengan menerima elektronnya. Oksidator yang umum digunakan adalah oksigen, hidrogen, peroksida. Contoh bahan kimia berbahaya yang bersifat mengoksidasi yaitu 1. Hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol bahan kimia yang berbahaya ketiga yaitu highly flammable atau mudah terbakar. Highly flammable merupakan bahan kimia yang mudah terbakar di bawah kondisi atmosfer biasa atau mempunyai titik nyala rendah yaitu 21 derajat Celcius dan mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar yaitu 1. Aseton, 2. Butanol, 3. Etanol, 4. Alkohol, 5. Metanol, dan yang keenam yaitu propanol. Simbol bahan kimia berbahaya yang keempat yaitu tonik atau sangat beracun. Tonik merupakan bahan kimia yang sangat beracun bagi kesehatan dan bisa juga menyebabkan kematian bila terhirup dan tertelan. Maka dari itu, kita harus menghindari bahan tersebut secara langsung. Contoh bahan kimia yang beracun yaitu 1. Metanol, 2. Benzena, 3. Aseton, dan yang terakhir yaitu formalin. Simbol bahan kimia yang berbahaya kelima yaitu harmful irritants atau menyebabkan iritasi. Harmful irritants merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi yaitu 1. Karbon monoksida, 2. Nitrogen dioksida, dan yang terakhir yaitu sulfur dioksida. Simbol bahan kimia yang berbahaya keenam yaitu korosif atau bersifat korosif. Korosif merupakan bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Maka dari itu, kita harus menghindari kontak secara langsung dan menghindarkan dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif yaitu 1. Logam natrium dan 2. Logam kalium. Simbol bahan kimia yang berbahaya ketujuh yaitu danger for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Danger for the environment merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi komponen lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Maka dari itu, kita harus menghindari kontak secara langsung atau bercampur tangan dengan lingkungan yang dapat menyebabkan membahayakan makhluk hidup. Contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu
1. Tributyl timaklorida dan partoleum bensin. Apabila kita saat melakukan praktikum di laboratorium, kita harus 1. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, menghindari mencium uap langsung bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan. Yang keempat, menggunakan kacamata khusus. Yang kelima, menggunakan pakaian laboratorium yang lengkap. Bagaimana sikap kita bila terkena bahan-bahan kimia tersebut? Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, meminta bantuan kepada teman terdekat kita. Yang ketiga, membersihkan bagian yang terkena luka dengan menggunakan air bersih. Yang keempat, menuju tempat yang cukup dengan oksigen. Yang kelima, segera menghubungi para medis secepatnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada perkataan saya yang kurang jelas dan penjelasan yang kurang tepat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.